Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustika. Saya adalah mahasiswi Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Pordekok Bukit Tinggi. Saya akan memberikan promosi kesehatan tentang penggunaan vaksin COVID-19. Promosi kesehatan ini saya buat untuk memenuhi tugas individu saya di mata kuliah promosi kesehatan dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Santria Deli Susanti SST MKes. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi promosi kesehatan, yaitu penggunaan vaksin COVID-19. COVID-19 merupakan pandemi. Tercatat di dunia, hampir semua negara mengalami. WHO mencatat per 10 November 2020, terdapat kasus konfirmasi positif COVID sebanyak 50.676,72 dengan angka kematian 1,261,075. Beberapa negara bahkan sudah mengalami second wave, termasuk negara-negara maju di Eropa. Berbagai upaya pencegahan dan pengobatan dicoba dan dikembangkan oleh berbagai negara, termasuk pengembangan vaksin COVID-19. Vaksinasi COVID-19. Vaksinasi merupakan cara yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah penularan penyakit. Syarat utama vaksin adalah safety dan efektif serta bermanfaat. Dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan vaksin dalam rangka penanggulangan COVID-19. Presiden telah memberikan arahan agar menteri atau pimpinan lembaga segera menyusun roadmap pemberian vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dengan tidak tergesa-gesa karena vaksinasi harus memastikan manfaat dan keamanannya. Tujuan vaksinasi COVID-19. Yang pertama, menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Yang keempat, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Sasaran vaksinasi COVID-19. Pentahapan prioritas sesuai dengan ketersediaan vaksin, penduduk, dan wilayah berisiko. Tahapan pemakaian dan indeks pemakaian. Menurut Grand Design atau Roadmap Pelaksanaan COVID-19 Kemenkes 2020, kelompok prioritas pertama untuk pemberian vaksin COVID-19 yaitu yang menjadi prioritas pertama yaitu garda terdepan, medis dan paramedis kontak tracking, pelayanan publik termasuk TNI atau Polri, dan aparat hukum. Yang kedua, masyarakat, tokoh agama atau masyarakat perangkat daerah seperti kecamatan, desa, RT, dan RW, sebagian pelaku ekonomi. Yang ketiga, seluruh tenaga pendidik termasuk PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat perguruan tinggi. Yang keempat, aparatur pemerintah, baik pusat, daerah, dan legislatif. Yang kelima, peserta BPJS PBI. Dengan subtotal masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya.
10 kandidat vaksin yang masuk uji klinis tahap 3 berdasarkan rilis WHO. Yang pertama, vaksin inactivated yang dikembangkan Sinovac. Yang kedua, vaksin inactivated yang dikembangkan Wuhan Institute of Biological Products atau Sinopharm. Yang ketiga, vaksin inactivated yang dikembangkan Beijing Institute of Biological Products atau Sinopharm. Yang keempat, vaksin CHAdOx1S yang dikembangkan University of Oxford atau AstraZeneca. Yang kelima, vaksin AD5-nCoV yang dikembangkan CanSino Biological Inc. atau Beijing Institute of Biotechnology. Yang keenam, vaksin adeno B-Sheet yang dikembangkan Gamaleya Research Institute. Yang ketujuh, vaksin AD26-CoV-S1 yang dikembangkan Janssen Pharmaceutical Company. Yang kedelapan, vaksin protein Subunit. Yang kedelapan, vaksin protein Subunit yang dikembangkan Novavax. Yang kesembilan, vaksin LNP encapsulated mRNA yang dikembangkan Moderna atau INEAID. Yang kesepuluh, vaksin 3LNP Martnas yang dikembangkan Biotex atau Fosun Pharma atau Pfizer. Diplomasi pengadaan vaksin COVID-19. Dalam hal diplomasi antar negara untuk pengadaan vaksin COVID-19, pasti yang paling handal adalah dari Kementerian Luar Negeri. Namun, sisi substansi, mutu, dan keamanan vaksinnya, maka Kementerian Kesehatan yang paling memahami. Untuk itu, jangan sampai Kemenkes ini ditinggalkan dalam diplomasi pengadaan vaksin. Kebijakan pengadaan vaksin COVID-19 dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, pengembangan dalam negeri. Contohnya, vaksin merah putih melibatkan peneliti lokal dipimpin oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan bekerja sama dengan BUMN Farmasi serta para peneliti asing. Yang kedua, pengembangan kerjasama dengan negara lain, jalur diplomasi yang telah melakukan uji klinis terhadap kandidat vaksin COVID-19, di antaranya yang pertama, Republik Rakyat Tiongkok dengan perusahaan farmasi Sinovac Biotech. Yang kedua, Inggris dengan AstraZeneca Oxford dan Imperial College London, Vac Equity Global Health Inc. Yang ketiga, Sinopharm yang bekerja sama dengan G42 dari Uni Emirat Arab. Kemudian yang terakhir, Amerika Serikat dengan Novavax Inc. dan lain-lain. Vaksin untuk semua. WHO mengkhawatirkan sekiranya vaksin yang dibuat dengan biaya mahal itu dinikmati oleh negara pembuat vaksin dan negara kaya yang mampu membeli vaksin, sehingga meninggalkan negara miskin yang tidak mampu membikin atau membeli vaksin, sehingga melanggar keadilan. Hingga 7 Oktober, SAGE belum merekomendasikan vaksin untuk digunakan dan WHO belum mengeluarkan PIKI dan EU. Peneliti berpesan agar dalam pengembangan vaksin COVID-19 memperhatikan potensi bahayanya seperti vaksin dengue. Sebagai penutup, prediksi banyak pakar menunjukkan bahwa kita masih akan lama hidup dengan COVID-19. Belum diketahui secara pasti kapan berakhirnya, sekalipun ada vaksinasi COVID-19. Untuk itu, penting untuk memperkuat upaya pencegahan COVID-19, antara lain dengan melaksanakan 3M dan tidak merokok. 3M ialah memakai masker,
menjaga jarak, dan melakukan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi seluas-luasnya tentang pencegahan COVID-19. Demikianlah promosi kesehatan yang dapat saya lakukan. Semoga dengan materi yang saya jelaskan tadi, kita dapat mengerti bagaimana penggunaan vaksin COVID-19 ini sebagaimana mestinya, dan kita semua dapat terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak pada tempatnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.